Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Wahyuning Sasi. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi yang bertema teori sosiologi modern yang berjudul Ide Michael Foucault. Biografi Michael Foucault. Ia meninggal karena AIDS pada tahun 1984 di usia 57 tahun. Foucault mungkin adalah intelektual paling terkenal di dunia. Foucault menandai kehidupannya itu cenderung menentukan karyanya. Di antara karyanya yang terakhir adalah trilogi yang memusatkan perhatian pada seks, The History of Sexuality, pada tahun 1980A. The Care of the Self pada tahun 1984 dan The Use of Pleasure pada tahun 1985. Ketiga karya ini mencerminkan obsesi seumur hidupnya terhadap seks. Dalam lawatannya ke San Francisco pada tahun 1975, ia mengunjungi dan sangat tertarik terhadap perkembangan komunitas homo di kota itu. Dengan kata lain, dalam kehidupannya dan dalam karyanya, ia sangat tertarik pada batas pengalaman. Jadi, seks berkaitan erat dengan batas pengalaman, dan menurut Foucault, keduanya selanjutnya berkaitan dengan pandangan tentang kematian. Foucault tak hanya mendorong dirinya sendiri ke batas dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga dalam karyanya, karena ia beroperasi di garis batas kehidupan, dan karya Foucault menolak definisi sederhana. Foucault telah menunjukkan bahwa segera setelah ia menulis, aku takkan pernah mempertahankan siapa aku dan takkan pernah meminta diriku tetap menulis tema yang sama. Dikutip dalam J. Miller tahun 1993. Ide Michael Foucault. Karya Foucault melukiskan perbedaan lain antara strukturalisme dan post-strukturalisme. Meski strukturalisme sepenuhnya dipengaruhi oleh ilmu bahasa, pendekatan Foucault dan lebih umum lagi pendekatan post-strukturalisme menentukan sebagai masukan teoritis. Jadi, teori rasional Weber ikut berpengaruh. Tetapi bagi Foucault, teori rasionalisasi Weber tak berperan sebagai kerangka baja, hanya sebagai tempat kunci tertentu. Ada pengaruh fenomenologi, namun ia menolak ide tentang aktor yang otonom. Ada unsur strukturalisme, tetapi ia tak mengakui aturan formal yang menentukan model perilaku, dan yang terpenting Foucault mengadopsi pemikiran Nietzsche tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, tetapi hubungannya itu lebih banyak dianalisisnya secara sosiologi. Ada pemikiran lain dalam karya Foucault yang menandakan seorang post-strukturalis. Ada dua ide inti metodologi Foucault: arkeologi ilmu pengetahuan tahun 1966 dan genealogi kekuasaan Foucault tahun 1969. Ada Sheridan tahun 1980 berpendapat bahwa arkeologi pengetahuan karya Foucault, Shewridge dan Kenji, meliputi upaya penelitian untuk menemukan seperangkat aturan yang menentukan kondisi kemungkinan keseluruhan yang dapat dikatakan dalam diskursus khusus pada waktu tertentu. Dengan kata lain, arkeologi adalah pencarian sistem umum dari formasi dan transformasi pernyataan ke dalam formasi diskursif. Pencarian sistem umum
atau aturan-aturan umum, dan fokus pada diskursus. Dokumen tertulis dan pembicaraan mencerminkan pengaruh awal dari strukturalisme terhadap karya Foucault. Foucault secara khusus tertarik dengan diskursus yang mencoba merasionalisasikan atau mensistematisasikan dirinya sendiri dalam hubungannya dengan cara tertentu dari penyampaian kebenaran. Perhatian untuk mengatakan kebenaran berhubungan langsung dengan genealogika kekuasaan Foucault karena, seperti dilihat Foucault, pengetahuan dan kekuasaan saling berkaitan. Genealogi adalah salah satu tipe sejarah nasional yang sangat berbeda cara pengaitan pandangan historis dengan trajektoris yang teratur dan terorganisasi. Lebih spesifik lagi, genealogi memperhatikan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam ilmu kemanusiaan dan praktik-praktiknya yang berhubungan dengan regulasi tubuh, pengaturan perilaku, dan pembentuk diri. Sebaliknya, Foucault berusaha untuk menerangkan masa sekarang dengan menggunakan sumber-sumber historis untuk merefleksikan kemungkinan atau contingencies, singularitas, interkoneksi, dan potensialitas dan lintasan elemen yang berbeda yang menyusun aransemen sosial dewasa ini sebagai pengalaman. Foucault memperhatikan teknologi yang berasal dari pengetahuan, terutama yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah, dan memerhatikan cara teknologi digunakan oleh berbagai institusi untuk memaksakan kekuasaan terhadap manusia. Menurut strukturalisme Foucault dalam karya awalnya, kegilaan terjadi di dua tingkat dan di tingkat yang lebih dalam. Kegilaan adalah sebuah bentuk diskursus, khususnya sekurang-kurangnya di zaman kuno. Kegilaan bukanlah perubahan mental atau fisik. Bahasa yang meracau adalah kegilaan yang sesungguhnya. Foucault tak semata berpandangan negatif terhadap pertumbuhan disiplin masyarakat. Ia pun melihat konsekuensinya positifnya. Contohnya, ia melihat disiplin berfungsi dengan baik dalam kehidupan militer dan dalam pabrik. Akan tetapi, ia menyatakan ketakutan sesungguhnya terhadap penyebaran disiplin, terutama ketika disiplin itu memasuki jaringan polisi negara. Karena seluruh masyarakat akan menjadi pengawasan dan menjadi objek disiplin. Ada satu yang perlu dikemukakan Foucault. Tertarik pula terhadap cara pengetahuan melahirkan teknologi menggunakan kekuasaan. Dalam konteks ini, ia menjelaskan panoptiken. Panoptiken adalah struktur yang memungkinkan pejabat penjara berpeluang penuh mengamati narapidana. Sebelum abad ke-18, masyarakat berupaya mengendalikan kematian, tetapi di awal abad ke-18, perhatian masyarakat bergeser ke pengendalian terhadap kehidupan, terutama kehidupan seks. Pertama, anatomi politik tubuh manusia, yang bertujuan mendisiplinkan, yang bertujuan mengendalikan dan mengatur pertumbuhan penduduk, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya. Dalam kedua kasus itu, masyarakat melihat kehidupan sebagai objek politik. Dalam kedua kasus itu, seks adalah penting. Seks adalah alat untuk memuaskan kebutuhan jasmani dan mengembangbiakkan manusia. Dan pada tahun 1994 menyatakan bahwa dari akhir 1970-an sampai kematian pada 1984, karya Foucault bergeser dari politik mikro kekuasaan ke arah governmentalitis atau proses non-subjektif yang heterogen, di mana praktik dan teknik tata pemerintahan menjadi tergantung kepada representasi diskursif dari bidang intervensi dan operasinya. Berbeda dengan teoritis lainnya, fokus Foucault tidak secara khusus kepada negara, tetapi
praktik dan rasionalitas yang menyusun cara-cara pengaturan dan pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.